Hai Besti, selamat siang. Ketemu lagi dengan Lemari Tante Debs. Banyak banget yang udah request ini ya, pada minta Tante Debs. Tante Debs kan sering banget tuh kalau nongol kayak di acara-acara atau apapun itu, aku selalu menggunakan pakaian batik. Dan banyak yang nanya, Tante keluarin dong koleksi baju batiknya. Nah kebetulan nih guys, aku tuh kemarin tuh kan nyanyi di gereja menggunakan baju batik karena pada saat itu adalah hari kayak hari internasional gitu ya. Jadi dari beberapa negara mereka menunjukkan dan aku nyanyi dalam bahasa Indonesia. Dan aku akhirnya membongkar-bongkar lemariku ini untuk mencari koleksi batikku yang sesuai pada saat itu untuk aku pakai. Nah, pas aku mau balikin lagi aku ingat, oh iya ya, lebih baik aku bikin konten tentang koleksi baju batik aku. Seperti yang kalian lihat di belakang aku ini. Lumayan banyak ya, di depan aku ada lagi dan aku membaginya dalam beberapa kategori. Sebentar, saya naik dulu. Ini ada tali-tali pemersatu bangsa. Apa kabar kalian ya semuanya? Oke. Yang paling banyak nanya adalah koleksi dari kain cerita, ya kan, kain cerita. Satu-satu ya aku mau bilang ya. Yang pertama ini dulu deh. Kita mulai dari yang polos dulu ya. Nah, aku berkenalan dengan kain cerita itu dikenalin oleh teman aku pada saat aku lagi jalan-jalan ke Bali. Dan kebetulan yang punya kain cerita ini namanya sama kayak aku. Namanya sama-sama Debbie. Dan orangnya tuh yang ceria, penuh pesona guys ya. Dan begitu aku kenal sama dia tuh aku langsung jatuh cinta sama produk-produknya dia. Dan jangan sedih guys. Jadi ternyata kalau kirim dari Indonesia menggunakan IMS ya, Express Mail Service gitu, nanti nyampe sini jadinya DHL. Memang biaya kirimnya agak mahal, sekitar biasanya tuh aku bayar biaya kirimnya tuh kayak 500.000 ya, biaya kirimnya dari Indonesia. Dan ini harganya bermacam-macam, bisa nanti sekalian hubungi sendiri orangnya kalau minat. Oke, buat kalian yang di Indonesia gampang banget, dia lokasinya di Bali dan dia bisa kirim kemana aja. Kanada aja nyampe, apalagi ke kalian, gitu kan? Oke, lanjut ya. So, ini linen chapternya dia. Linen chapternya dia, kalau kalian lihat, kalau kalian follow Instagram aku ya, ada vlog aku juga yang aku lagi di Malang. Ini aku pakai karena dia tuh ada kainnya. Kok gue kayak live jualan ya, Bo? Kayak live jualan. Nah dia tuh ada kayak kain lilit, ada kain lilitnya tuh, bagus kan? Iya kan? Nih salah satu favorit aku adalah linen chapternya cerita cinta. Cerita cinta nggak sih? Kain cerita maksudnya. Oke. Terus ini adalah tenun. Aku tuh kadang-kadang suka nggak hafal tuh tenunan dari mana. Coba kalian guess aja ya. Nah ini nih yang aku pakai waktu di acara temanku, ada loh di vlognya. Acara temanku itu waktu itu doa untuk mamanya yang udah passed away. Nah ini aku pakai nih. Ini favorit banget karena dia modelnya lurus kayak gitu, tapi nanti ada talinya. Ini yang buat ikat di pinggangnya. Seperti itu ya. Selanjutnya aku tunjukin sama kalian. Ini adalah outer. Ini juga ada di vlog aku waktu aku jalan-jalan ke Calgary. Ini tuh modelnya cuman kayak jadi kalian bisa pakai celana pendek, bisa pun pakai apa kayak pakai singlet. Itu ada kancingnya juga. Dan di belakangnya itu perpaduan antara lurik sama ini. This is my favorite banget. Kenapa? Karena dia ada warna merahnya nih guys. Tuh, ya kan? Tuh, cakep kan? Aku pakai aja deh ini. Supaya aku nggak kedinginan. Jadi seperti ini. Oke, nah terus ada lagi nih dia bikin kayak ala jacket ya. Waktu itu aku order juga, aku pesen ini ala jacket. Jadi itu macam-macam karena si temanku yang punya kain cerita ini, kenapa dia pakai namanya kain cerita? Karena dia menyukai segala macam kayak tenun, terus apapun yang mengenai kain. Ini aku pakai waktu aku di Bandung guys, ya vlog aku waktu di Bandung. Tuh keren kan? Jadi ini bisa dipakai secara casual atau enggak. Waktu di Bandung ini aku padankan dengan jeans robek-robek, ya kan? Jadi katanya tuh kayak di Bandung kayak
nggak tahu ya, aku jadi mencintai kain-kain etnik-etnik ini. Jadi kalau jalan-jalan aku menggunakan, sekarang udah mulai mencoba untuk menggunakan kain-kain. Jadi batik itu bukan hanya di hari-hari khusus, tapi aku pengen memadu padankan kayak tenun ataupun batik. It's 3:30 p.m. Let's go grab a glass of water. And why don't you go wash your hands? Itu Google aku, guys. Google asistenku bilang udah jam 3 sekarang, aku harus minum air sama jalan-jalan. Anyway, nah ini koleksi aku selanjutnya. Ini koleksi aku awal-awal. Ini juga kayak bentuknya outer dan dia ada kainnya. Tuh, ada kainnya. Ini jadi kainnya modelnya dililit. Ada temanku bilang, adalah Tante Debs kalau pulang ke Indonesia koleksinya ini dibawa aja, terus nanti beli lagi koleksi yang baru. Enggak, sayang. Makanya aku suka belinya tuh yang model-modelnya yang klasik, jadi bisa dipakai. Jadi kalau ini kan terpisah ya, jadi ini bisa dipakai sendiri, terus roknya juga bisa dipakai sendiri kayak gitu. Aduh, ini lucu banget seperti itu. Ini aku pernah juga, kalau nggak salah aku pernah ngevlog pakai ini. Pernah aku pakai waktu nyanyi di gereja juga. Nah, ini juga pernah aku pakai di vlog acara apa ya waktu itu ya? Acara pertemuan orang-orang Indonesia. Waktu itu ada Om Panda juga, ada Om lagi, ada Mbak Nikmatul juga. Nih aku pakai. Ini tuh kayak outer ya, kayak outer gini, dan dia tuh ada obinya, Ini juga pernah aku bikin video unboxing. Nih seperti kalian lihat tuh. Ini kayak apa ya? Kayak motif-motif orang native Amerika, ya kan? Kayak jalan kita ganti. Ini cocok banget buat di sini, karena di sini tuh kan kadang-kadang suka dingin, kayak sekarang aja 8 derajat. Aku bisa pakai ini gitu. Tuh. Jadi modelnya si kain cerita ini dia bikin sangat-sangat unik sekali, yang bikin selalu ada kejutan. Ada kejutan di tiap desainnya nih. Contoh kayak gini nih. Tangannya tuh dibuka sama dia karena mungkin dia tahu ya, aku tuh kan rempong orangnya. Jadi seperti itu. Nah, terus ini tadi udah berapa tuh, udah banyak. Nah, ini tuh kayak cuman atasan doang. Ini kalau nggak salah tenunan. Ayo kalian bisa tebak nggak ini tenunan apa? Toraja kayaknya ya, Toraja. Jadi si kain cerita ini dia mengambil kain dari kalau bisa 27 provinsi. Nah, ini aku pernah pakai ke kantor waktu aku bawain bosku batik ya. Sama ada satu bule lagi di kantor aku bawain batik. Jadi kita memutuskan untuk bareng-bareng make gitu kan. Dan aku pakai ini. Ada di foto Instagram aku juga. Seperti ini. Tuh aku kadang-kadang pengen mikir kalau aku jalan-jalan ke Indonesia aku mau pakai ini tuh kan sangat-sangat sophisticated banget. Kamu bisa pakai celana, bisa pakai celana pendek juga. Gue kayak jualan online loh, Bo. Serius deh. Anyway, ya udah. Terus, nah ini aku juga pernah pakai. Aku pernah ngevlog juga pakai ini nih. Nih, aku pernah ngevlog juga pakai ini. Ini cantik banget ya. Waktu itu ada acara juga, terus ini aku pakai. Ini salah satu favorit aku. Jadi katanya si temanku itu orang jarang yang mau ini karena katanya terlalu apa ngebold gitu ya. Tapi this is one of my favorite karena suka banget sama tenunannya, sama motifnya juga aku suka ya. Terus bahannya perpaduannya tuh kayaknya oke banget tuh, ya kan? Ini favorit aku. Lanjut, nah ini aku belum pernah pakai. Ini baru nyampe. Tuh kalian lihat, ini perpaduan tenun. Ini kayaknya sama apa ya ini? Tenun sama tenun Bali ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi dia tuh modelnya yang kayak cuman gini doang, kayak outer gitu. Tuh, manis kan?
Manis kan, dan dia tuh ada kantong guys. Dia tuh ada kantong tuh, ada kantong. Nah, terus belakangnya kayak gitu. So nice. Dan ini tuh panjang banget. Jadi cocok banget lah ya kalau misalnya kayak untuk pesta, untuk apa. Jadi tutup-tutupan. This is my favorite. Nah, ini juga. Jadi aku biasanya kalau mesen dari Debbie tuh apa yang model-modelnya tuh yang kayak outer kayak gitu kan. Nih, ini yang aku pakai waktu di vlog. Ada aku bertamu ke rumah orang Indonesia untuk ketemu sama teman mamiku. Itu juga aku pakai. Dan kalau kalian lihat ya, model-modelnya yang dibuat oleh Kain Cerita ini, dia desain sendiri. Jadi model-modelnya itu unik. Nggak apa namanya, bukan mass production seperti itu. Nih, ini juga favorit aku. Ini aku suka karena warnanya. Kalian lihat dong, tuh, ya kan? Nah, ini juga outer ya, aku pernah pakai kalau nggak salah waktu liwetan ya, aku pakai ya waktu liwetan, acara liwetan. Karena aku suka apa, di bawahnya itu ada merahnya, di bawahnya ada merah. Aduh guys, capek loh, ini masih baru satu vendor loh. Baru satu toko. Ini sudah berapa menit? Oke, 15 menit. Ya udah, kalian nikmatin aja ya. Ini aku suka kalau ada warna merahnya sih, lurik-lurik semuanya. Nah, ini juga adalah koleksi awal-awal juga yang aku, ini tuh panjang banget sampai bawah seperti kalian lihat. Jadi tuh kalau kata temanku si Debbie ini, dia berusaha ya kalau bisa satu kain itu tidak ada yang terbuang. Kalaupun ada sisa-sisanya itu sama dia kayak dibikin masker atau nggak dibikin bando ya. Dia bilangnya masker. Jadi masker cerita sama kalau nggak salah bando cerita. Jadi semuanya dibikin cerita. Nih kan, ini juga produk awal-awal yang aku beli dari dia. Ini juga, ini tuh seperti atasan. Ini bisa dua warna. Jadi bisa warna kuning, bisa warna biru. Keren kan? Jadi kamu beli satu, kamu bisa punya dua warna. Kamu kalau pengen warna biru, belakangnya kuning. Kalau depannya kuning, belakangnya biru. Dan dia itu ada ininya nih, ada kayak kelebihan talinya di sini. I don't know, maybe kalian bisa modifikasi mungkin dengan apa namanya, diikat kali mungkin di bawahnya. Ini juga awal-awal. Ini awal-awal juga yang aku beli waktu aku beli ke Bali. Ini aku beli. Dan itu awal aku jatuh cinta sama Kain Cerita, dan aku kayak tiap kali makanya aku kadang-kadang nahan-nahan diri supaya untuk nggak ngeliat postingannya dia, karena kalau dia posting aku selalu tuh kayak aku mau ya kan. Nah, ini juga ada vlog waktu aku menghadiri pernikahan. Ini salah satu favorit aku karena kalian lihat kan perpaduan warnanya. Kalian yang sudah lama ngikutin Tante Debs pasti tahu lah. Pasti tahu. Tante Deb suka warna yang warna-warna begini nih, kayak warna-warna tanah ya kan, ya enggak sih. Lalu lanjut ya. Ini juga adalah edisi yang awal-awal. Ini juga tenunan dari, katanya ini kain Toraja. Ini my favorite juga ya kan. Dan ini cocok banget dipakai kalau kayak sekarang ini musim gugur, udah mulai dingin. Ini sangat-sangat oke banget. I like it. Karena apa ya? Dia ada kantong plus bahannya juga tebel. Tuh. Nih, udah mulai lunas ya. Nah, ini edisi terbaru. Ini fresh from the oven, ini baru datang. Baru banget datang. Baru aku buka package-nya. Karena dia tahu aku belum pernah punya warna pink, jadi aku pesan sama dia, aku mau dong itu gitu kan, dikirim. Nah, ini selalu dia kasih dengan obinya. Jadi kalau kita pakai dress, obinya itu buat pinggang. Ini belum pernah aku pakai. Ini sama ini belum pernah aku pakai, tapi kalian udah lihat. Aku rencananya kan nanti ini ada undangan lagi ya. Hari Sabtu ini mau ada undangan. Dan aku mungkin mau apa sih istilahnya, mau pakai
salah satu dari baju ini. Dan dan kebetulan nih ya, ada pesanan baru aku lagi dari Kain Cerita yang lagi on the way. Oh my god. Jadi kalian kebayang gak sih, I cannot wait kalau misalnya nanti aku pulang ke Indonesia lagi, terus aku ke Bali, kayaknya aku harus ditahan deh. Aku ditahan karena aku sangat menggilai sih, kok menggilai sih artinya? Sangat seneng banget sama sesuatu yang etnik ya. Jadi aku merasa itu unik banget. Dan selain itu ini membantu UMKM, istilahnya UMKM ya, usaha menengah kecil yang kayak ini kan dia ada ibu-ibu yang penenun gitu kan ya, dia kerjasama langsung sama ibu-ibu penenun kainnya. Jadi secara tidak langsung aku membantu livelihoodnya mereka. Nah, terus ada lagi nih guys, ini baru yang outer-outernya ya. Nah sekarang aku mau nunjukin ini adalah bawahan, jadi kayak model wrap yang cuman kain doang, ini nggak ada atasannya. Seperti kalian lihat ya, ini ada yang hitam ya, ini aku kayaknya pernah pakai deh di vlog gitu ya. Baru ini ada yang motif begini ya, sini juga, maaf ya aku nggak bongkar ya karena aku udah males ngelipetnya. Terus ini modelnya tuh kayak rock lock, baru ini juga ada model kayak bawahan kayak gitu. Tuh, seperti itu. Ini sudah aku rapihin, jadi rencananya aku udah mau masukin ke dalam lemari. Nah, seperti itu dulu edisi untuk Kain Cerita. Stay tune ya, nanti kita akan membahas koleksi batik-batik atau kain-kain aku dari vendor yang lain.